Saya pikir setiap yang Allah berikan kepada kita itu adalah bentuk amanah. Kalau misalnya contoh yang Allah berikan pada Bang Refli adalah ahli dalam hukum tata negara. Artinya kalau seandainya ada penyimpangan dalam tata kelola negara, lantas Bang Refli diam, itu dosa Bang Refli lebih berat daripada saya. Saya nggak diam, tapi kan kalau kita ngomong konsekuensinya selalu ada kan. Jadi sebenarnya sekalian saya sudah bikin 400 lebih YouTube video yang ngomong soal tata negara. Betul. Dan berbagai isunya. Nah, kalau saya sudah dikasih oleh Allah semacam amanah dalam ilmu soalan Istanbul, soalan penaklukan Konstantinopel, Utsmani. Kalau saya tidak menyampaikan, maka itu dosa saya lebih besar daripada Bang Refli. Nah, jadi kita tuh semua mengemban amanah. Nah, cara saya untuk mengemban amanah itu salah satunya dengan membuat program tur ke Turki. Sekarang yang namanya Masjid Hagia Sophia itu yang UNESCO protes. Ini kan warisan dunia, katanya kok dibuka-buka, gimana? Saya pikir wajar ya kalau misalnya Eropa protes ya, karena dulu kan Hagia Sophia ini kan menjadi simbol hegemoni daripada Kristen Ortodoks. Harus kita juga kasih tahu bahwa bukan Kristen Katolik ya, tapi Kristen Ortodoks. Mungkin buat sobat RH, Kristen Ortodoks itu seperti apa tuh kan? Dulu di dunia kekristenan tuh terbagi dua. Ada Kristen Latin atau Kristen Katolik atau Kristen Roma, karena penganutnya banyak kan orang-orang Latin. Ada Kristen Ortodoks atau diketahui juga sebagai Kristen Yunani, karena penganutnya banyak orang Yunani. I know. Dari Yunani Dan pertama kali kan yang meyakini ajaran Yesus kan sebenarnya orang-orang Yunani. Makanya Yesus itu disebut dengan Yesus Kristus. Kristus itu kan adalah bahasa Yunani kalau saya nggak salah untuk pengurap, sang pengurap. Dalam bahasa Latin Mesias. Mesias. Nah, jadi kan Yesus sang Mesias. Itu apa? Pembebas dong. Dalam bahasa Arab Al-Masih. Al-Masih. Sama kan masaha artinya mengurapi. Karena kan bahasa mengurapi itu apa ya artinya? Mengurapi itu ya ini menggunakan minyak ya, mengurap. Mengurap Al-Masih. Minyak urap ya. Iya, betul. Soalnya bahaya juga kita bilang mengurapi. Nanti bilang kurap lagi. Enggak, itu mengurapi orang-orang Kristen juga sudah paham. Mengurapi. Jadi Al-Masih itu kan adalah orang-orang kalau bahasa kita yang dijanjikan ya. Jadi Isa Al-Masih yang dijanjikan kan itu kan ya. Artinya Al-Masih itu bisa punya banyak arti, tapi dalam bahasa Yunani jadinya adalah Kristus. Kalau dalam bahasa Ibrani atau bahasa Hebrew atau bahasa Yahudi jadinya Mesias tadi. Jadi ada dua, ada Kristen Ortodoks, ada Kristen Romawi atau Kristen Katolik. Nah, bedanya adalah kalau dulu Kristen Ortodoks itu berpusatnya di Bizantium atau Konstantinopel, sedangkan Kristen Katolik itu berpusatnya di Holy Roman Emperor atau di kota Roma tadi, yang menjadi ibu kotanya. Vatikan, ya? Betul, dan Vatikan. Nah, Hagia Sophia ini gereja Ortodoks. Jadi kalau ada orang bilang katedral, sebenarnya kurang tepat kalau katedral, karena katedral itu kan sebutan untuk gereja Katolik. Sedangkan ini adalah ya bisa dikatakan basilika. Iya, jadi kalau gereja besar di Ortodoks namanya basilika. Kok di Vatikan saya pernah dengar basilika juga ya? Iya, basilika Santo Petrus dan segala macamnya. Walau bisop, cuman kalau kita mau lebih tepat secara istilah bukan gereja katedral, tapi basilika. Nah, intinya adalah Hagia Sophia ini dulu digunakan oleh orang-orang Ortodoks untuk menunjukkan hegemoninya. Nah, setelah dibebaskan oleh Konstantinopel, Bizantium ini tutup. Dibebaskan oleh Al-Fatih. Dibebas oleh Al-Fatih. Konstantinopel ini tutup. Setelah tutup, lalu kemudian hilanglah Romawi sebelah timur. Yang ada adalah Romawi sebelah barat. Maka secara otomatis ini jadi nggak ada yang punya. Ketika nggak ada yang punya, maka diambillah sebagai wakaf daripada Sultan Muhammad Al-Fatih, dijadikan sebagai sebuah masjid. Nah, wakaf kepada? Wakaf dari dia. Jadi kan karena konsep zaman dulu yang namanya raja yang menundukkan, otomatis semua teritori punya dia. Betul. Lalu dia wakafkan kepada rakyat kira-kira. Betul. Dia wakafkan pada rakyat atas nama dia. Lalu kemudian jadilah Hagia Sophia menjadi properti dia yang dia wakafkan. Nah, lalu kemudian kalau UNESCO kemudian mengatakan bahwa ini kok dijadikan sebagai masjid, ya memang awalnya masjid. Jadi dia cuma balik lagi jadi masjid lagi. Awalnya gereja. Tapi ketika tadi sudah Bizantium sudah selesai, di take over ya, jadi masjid, jadi museum. Betul. Zaman Kemal Atatürk ya. Betul. Kan?
balik lagi jadi masjid zaman Erdogan. Ya, Erdogan. Gimana tadi? Erdogan. Erdogan, karena G-nya mati. Oh, Erdogan. Ya. Erdogan. Jadi dia cuma mengembalikan menjadi fungsi awal, yaitu menjadi tempat penyembahan terhadap Tuhan. Oke. Luar biasa ya. Dan saya lihat Ustadz sangat antusias ya. Iya, itu melihat perkembangan yang ada ya. Iya, saya sampai sekarang masih merinding ketika membayangkan itu. Jadi pertama kali ketika saya ke sana, sebelum saya ke sana pun membayangkan itu sudah sangat terenyuh buat saya. Karena yang Al-Fatih lakukan pertama kali ketika dia membebaskan kota Konstantinopel adalah mengendarai kudanya menuju ke Hagia Sophia. Karena dari kecil kan dia sudah membayangkan itu.